Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudaraku, di mana saja berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat di mana saja berada, pada kesempatan ini konsep kehidupan Islami Channel akan membahas tentang adanya penolakan rencana kedatangan Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet dalam acara dakwah safari dakwahnya ke Pandeglang, Banten. Akan tetapi ada ada beberapa orang ulama yang menyatakan menolak kedatangan Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Gus Abbas Buntet. Ini rupanya ya biasalah. Kalau Kiai Imad dan Kiai Abbas temanya dia itu menjaga kemurnian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab saat ini banyak perusak. Ada kelompok perusak, yaitu kelompok Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, padahal mah bukan. Ya, cuma ngaku doang itu supaya dapat tempat terhormat, supaya mendapat pujian, supaya banyak jamaah, supaya pada loyalitas, supaya pada barang bere kan hirup dan ayeuna gitu. Jadi dengan fasilitas-fasilitas itu, dengan mengaku duriah Rasulullah, yang lain pada senang di Indonesia teh, ya. Banyak yang menghormati, ya, sungkem, sembah sungkem, sujud, sampai nyium suku, cokor dicium Gusti Nu Agung. Cokorna Ba'alawi, cucu Nabi palsu dicium, bararaha teuing ya. Yang sebenarnya Nabi pernah mengingatkan, ya. Nabi pernah mengingatkan, kalaupun boleh manusia menyembah manusia lain, maka aku akan perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya. Itu kan pernyataan Rasulullah, berarti tidak boleh sujud itu kepada sesama manusia. Sujud dilakukan hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ruku, sujud, membungkukkan diri aja, ruku. Tidak boleh ruku kepada yang lain, ruku kepada arah utara, arah ini. Sebab ruku itu juga kan menghormati. Ya, tidak boleh kita membungkukkan badan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Hanya kepada Allah menghadap kiblat. Ya. Tidak boleh, dan Nabi pun tidak mau disujudi, tidak mau dirukui, tidak mau. Ya. Kenapa para Ba'alawi Yahudi Yaman hayang dicium cokorna, ngading sok nijak podol, cokorna teh kotornya, bararayu teuing nya. Ya, jangan sampai itu dibiarkan, hentikan. Mereka itu, Ba'alawi itu sesungguhnya bukan cucu Rasulullah. Begitu. Saya mah tidak pernah tuh ngahormat bara Alalawi di bahu lagi. Nah, udah sarua baya tuh jelema, ya. Manusia dengan manusia cukup saling kasih sayang, saling menghargai, bukan menghormati. Kecuali kepada atasan, menghormati boleh. Iya Pak, saya berangkat. Iya Pak, saya kerjakan. Iya Pak, itu menghormati juga. Nyembah-nyembah tapi, ya.
Nah kemudian ya, kemudian kalau kita ingat masa setiap ceramahnya kan ada yang bicara begini, kalau tidak malu akan aku padamkan itu api neraka. Subhanallah, meremehkan amat ke Allahnya Gusti nu agung. Nabi Muhammad kita itu Rasul ge nya malaikat ge teu aya nu ngomong kitu ya. Jajablog teh ngeunah-ngeunah teuing atuh. Boga sungut teh jeung ngomong. Ya sahabat dan saudara-saudaraku, ada lagi dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Darah mana? Darah muda. Iya, sebetulnya dia mengaku begitu ya boleh-boleh saja. Kenapa coba ngomong atuhnya? Tapi harus diyakini supaya orang itu yakin dengan ada darah mengalir. Tapi mengaku ada darah mengalir, ngomong sentak sengor, kaja lemak, sentak sengor, gelepak-gelepuk. Atuhnya doktrin jelema segala macam. Searah rendah. Lain gitu mah. Tidak mungkin darah yang mulia dari orang yang agung mengalir pada darah seorang yang sifat dan wataknya kaos gitu seperti itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin, mustahil. Cek saya mah enggak mungkin, saya mah percaya saya ujung-ujung pentut acan lah. Ya. Boro-boro bener atuh nu kitu ya. Jemaah edan eta mah. Kurang waras yang begitu mah ya. Makanya antara ngahormat-hormat, rek naon atuh. Lebih alim juga ulama dan kiai Nusantara, kiai pribumi, ulama Nusantara, jauh dari zaman Mbah Hasyim Asy'ari, dari zaman Kiai Buntet, Abbas Buntet. Wah, tapi ka bumi ka langit atuh. Nya alimna, nya pinterna, nya ilmuna Gusti nu agung disebutna ge wali. Da geus jelas duriana ka Rasulullah. Geus jelas kita mah. Ke Wali Songo, ti Wali Songo mah ka ditu datang ka Rasulullah. Kenapa? Bingung. Nah sekarang juria-juria banyak, anak cucunya ngabadeg di Indonesia. Said, Sarip. Oh, nu Habib hiji ge, da Habib mah sebutan. Cek Topik Assegaf ke Habib itu sebutan, kalau di Indonesia mah disebut kiai. Itu kata Topik Assegaf tuh, ketua Rabithah Alawiyah ya. Jadi hanya gelar tertentu disebut Habib, enggak seenaknya katanya. Ya iya, tapi bukan turunan Rasulullah, bukan. Udah batal. Jangan di Indonesia, di Yaman sendiri dibatalkan Balawi itu. Cari di video saya ada ya. Yang menyatakan banyak negara yang membatalkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tong laiklah dibobodo lah barada itu. Masa kita harus dibobodo sama pendatang terus tunjung teuingnya. Ya, sahabat di mana saja berada, ini buat orang Sunda kasebut di Bogor, di Bandung, di Tasik, Majalengka nya. Kabeh lah di Wiliang, Parung, Gobang, Kecamatan Rumpirnya. Baktos si Abah, mudah-mudahan sehat walafiatnya. Di Subang, Palembang, Sumedang gitu. Ya, yang Jakarta, Bekasi, Kerawang juga ya. Salam dari Ani, Jakarta Betawi. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Kalau sehat kan makan sayur asam ikan pede juga enak ya. Oke deh. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah satu wawasan, juga menambah satu pengetahuan buat kita. Jadi jangan macam-macam dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mah jararawa para rinter ilmu naga paling jago. Jepang, Inggris bisa membuat kroket juga baru tahun berapa. Indonesia talus bisa dijadiin kroket, kentangnya kalah sama orang Indonesia, hebatan orang Indonesia.
Sakit banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita lihat, kita saksian bagaimana sih penolakan nih orang Pandeglang ya. Kumaha dia nolak Kiai Imaduddin jeung Kiai Abbas. Dia mah doang tengarti bae cenah ulama tapi mesti kena dibobodo bae dia mah nya. Doang budak leutik bae kolot-kolot ge. Nya belajar deui ngadengekeun bae belajarna ulah sok maca bisa teu kabaca. Ya, tah kana ulama anu ikrar-ikrar kitu tah diajar sing bener ameh jadi bener, pinter. Banyak orang masih bodoh bae atuh. Tinggalin atuh dia nya. Dia mah ya. Tinggalin kula mah geus datang ke Amerika. Dia masih di Pandeglang kene. Kiraha datangna. Oke, terima kasih. Yuk kita saksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di-subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari masyarakat Pandeglang, Banten, terdiri dari para ulama, para kiai, para santri, para jawara dan masyarakat umum dengan tegas menyampaikan penolakan atas kedatangan atas Punten Imaduddin Usman dan kawan-kawannya yang terbukti di dalam setiap ceramahnya memprovokasi umat untuk menghilangkan dan merendahkan zuriat Nabi Muhammad SAW, untuk datang ke tempat kami dimanapun berada. Kami tidak akan merelakan sejengkal tanah pun untuk mimbar mereka memprovokasi umat untuk menghina keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena kami ini ulama yang mencerahkan, bukan yang membodoh-bodohi dan memprovokasi dan membuat emosi serta membuat kondusivitas lingkungan kami terganggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ada dugaan bernada ancaman kepada Gus Abbas maupun Kiai Imad. Di sini bangsa Indonesia bisa menilai. Nggak mungkin kan anak cucu Nabi menggunakan cara-cara ancaman, persekusi. Coba Nabi dulu dakwahnya diancam Quraisy, para sahabat disiksa, dipersekusi. Coba kita flashback ke masa lampau. Nabi berdakwah ditekan, dihina, dicaci maki, para sahabat diintimidasi, dipersekusi oleh kafir Quraisy. Sekarang kita lihat dengan mata telanjang siapa yang suka persekusi. Inilah zaman sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Para pendusta, para pembohong dipercaya, sedangkan orang jujur didustakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Umat Islam ini membuat semacam deklarasi menolak kehadiran Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk berceramah di Pandeglang, Banten. Mereka punya alasan kalau ceramahnya Gus Abbas atau Kiai Imad itu provokatif. Coba kita kembalikan kepada mereka. Berani tidak mereka melarang Rizik Syihab atau Bahar Smith untuk ceramah di Pandeglang seperti deklarasi ini? Berani tidak? Padahal jelas-jelas ceramah Bahar Smith, Rizik Syihab juga bermuatan provokatif. Bahkan sudah beberapa kali dipidana gara-gara ceramahnya yang dinilai menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian. Dan kita lihat jejak digitalnya, ceramah di mana-mana selalu bernada provokatif. Bahkan ceramah terbaru Rizik Syihab nantang-nantang, ngajak perang,
memerintahkan untuk mempersiapkan celurit, badik, dan lain sebagainya. Ini kurang provokatif apa? Nah, Anda ini berani tidak untuk membuat deklarasi, untuk menolak ceramah Rizik Syihab dan Bahar Smith dimanapun. Karena jelas terbukti, jejak digitalnya sangat banyak sekali. Ceramah di mana saja nadanya nantang-nantang, memprovokasi, dan mencaci maki. Kemudian yang berikutnya, dikatakan bahwasanya kami tidak membutuhkan ceramah yang provokatif. Kami membutuhkan ceramah yang mencerahkan. Lu jelas, ceramah Gus Abbas dan ceramah Kiai Imad mencerahkan, menyadarkan umat ini. Itu benar-benar mencerahkan, yang disampaikan ilmu. Tidak ada ngajak-ngajak perang, tidak ada juga menghina orang lain. Yang disampaikan adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Terutama terkait dengan ada sekelompok orang yang telah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, padahal mereka bukan cucu Nabi. Ini kan mencerahkan. Mestinya kita umat Islam yang ada di Indonesia ini, itu berterima kasih dengan Kiai Imad. Apalagi masyarakat Banten dan masyarakat Pandeglang. Kiai Imad itu asli Banten. Beliau adalah seorang ulama dan beliau telah mengungkap sebuah fakta berdasarkan dalil dan hujah bahwasanya Bani Ba'alwi yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan mengambil begitu banyak manfaat dari pengakuan tersebut telah terbukti bukan cucu Nabi. Berdasarkan dalil dan hujjah. Dengan demikian kita bisa sebut Kiai Imad Gus Abbas ini sang pencerah. Orang-orang yang mencerahkan kita semua. Jangan sampai kemudian kita memiliki keyakinan yang salah. Jadi kita ingin sederhanakan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad sebagai salah satu putra terbaik Banten, sebagai salah satu ulama terbaik di bumi Nusantara, bahkan di dunia internasional hari ini, dan pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia yang dipimpin oleh Gus Abbas Buntet, ini adalah dalam rangka membangun kesadaran pencerahan untuk segenap bangsa Indonesia. Dan ini cara-cara yang terhormat. Mengapa saya katakan cara terhormat? Dikarenakan dilakukan dengan cara sosialisasi, dilakukan dengan cara diskusi, melakukan pengkajian, pencerahan, bukan dengan cara yang provokasi, apalagi nantang-nantang. Kemudian yang berikutnya, mereka menyebutkan Gus Abbas maupun Kiai Imad telah merendahkan dan menghina dzurriyyat Nabi. Saya ingin tegaskan, Gus Abbas dan Kiai Imad itu justru menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah keluar dari lisan beliau-beliau itu hinaan dan celaan kepada dzurriyyat Nabi. Nggak ada. Apa yang dilakukan itu dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini Bani Ba'alwi itu bukan cucu Nabi. Inilah yang harus kita luruskan. Mengapa kemudian muncul sekelompok orang ini ngotot banget kan? Seakan-akan mau perang. Karena Anda meyakini Ba'alwi itu cucu Nabi. Nah hari ini ada orang yang mendatangkan bukti hujah dan dalil. Ini bukan cucu Nabi. Mereka cuma ngaku-ngaku saja. Itu bukan menghina dzurriyyat Nabi. Bukan, justru menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anda yang ngaku kiai, yang justru membela Ba'alwi, dan kemudian menolak sang pencerah ini, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Di mana kita meletakkan akal pikiran kita, akal sehat kita, dan nurani kita? Ada orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Coba di semua umat Islam yang ngaku-ngaku Islam hari ini, apalagi orang berilmu, ustaz, kiai, mubalik, ajengan, yang ngaku sebagai ustaz, yang mengaku sebagai orang yang berilmu. Ada orang yang ngaku sebagai anak cucunya Nabi kita. Terus mau kita biarkan begitu saja begitu? Mereka mengaku-ngaku. Nggak pantas kita mengaku sebagai umat Nabi. Sekali lagi saya coba ingin tegaskan bahwasanya yang dilakukan Gus Abbas, yang dilakukan Kiai Imad, subhanallah, sungguh nilainya sangat mulia. Karena apa? Menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya deklarasi ini yang menurut saya ada dugaan bernada ancaman kepada Gus Abbas maupun Kiai Imad, di sini bangsa Indonesia bisa menilai. Nggak mungkin kan
Anak cucu Nabi menggunakan cara-cara ancaman, persekusi. Coba Nabi dulu dakwahnya diancam Quraisy, para sahabat disiksa, dipersekusi. Coba kita flashback ke masa lampau. Nabi berdakwah ditekan, dihina, dicaci maki, para sahabat diintimidasi, dipersekusi oleh kafir Quraisy. Sekarang kita lihat dengan mata telanjang siapa yang suka persekusi. Di Gresik, di Karawang kemarin, di Tangerang seorang kiai digeruduk oleh 300 lebih muhibbin. Kemudian di Karawang, kemudian mobil kiai dihancurkan, sahabat Banser dikeroyok rame-rame. Itu menyerupai cara-cara Quraisy. Itu kan cara kafir Quraisy. Nah, sekarang buat umat Islam di Indonesia, termasuk saudara-saudara umat Islam yang ada di Pandeglang, ayo kita buka mata, buka telinga, buka hati kita lebar-lebar. Cara-cara yang mereka tempuh sama dengan cara-cara kafir Quraisy. Kalau mereka itu adalah zuriat Nabi, gak mungkin. Yang namanya zuriat Nabi itu yang duruna ilal ummati bi'aini rahmah. Mereka akan memandang umat Nabi ini dengan pandangan kasih sayang, dengan cinta kasih. Mereka tidak akan mempersekusi, apalagi ngancam-ngancam dan kemudian bersikap garang seperti preman. Sekali lagi ingin saya tegaskan, di sini benang merahnya sudah tampak. Yang suka mempersekusi, yang suka nantang-nantang, yang suka ngajak perang, mengintimidasi, menganiaya, itu kerajaan kafir Quraisy terhadap para sahabat Nabi terdahulu kala. Dan sifat itu diwarisi oleh mereka ini. Ini benang merah untuk membedakan mana pihak yang hak, mana pihak yang batil. Dan tidak terbukti dan tidak ada satupun kejadian di mana Laskar Sabilillah ngeroyok orang, mempersekusi orang. Enggak ada. Kita konsisten taat kepada aturan hukum yang berlaku, menghormati aparat penegak hukum, setia dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja ini pembelajaran buat kita, buat saudara-saudaraku, para pejuang muslim yang ada di Pandeglang, di Banten, dan seantero Nusantara. Ayo kita rapatkan barisan, bergabung ke perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, untuk mengawal ulama kita, mengawal kiai-kiai kita. Walaupun kita bukan sekelompok preman, hanya saja seandainya kiai kita dipersekusi, seandainya kiai kita mengalami perbuatan yang tidak diinginkan, maka kita sebagai santri beliau-beliau harus punya harga diri untuk menjaga kemuliaan kiai-kiai kita. Jangan biarkan premanisme yang mengatasnamakan agama, premanisme yang berkedok agama, tapi untuk merendahkan ulama, merendahkan kiai, tidak boleh kita biarkan sedemikian rupa. Jadi situasi dan kondisi sedemikian rupa jangan membuat kita surut. Justru ini menjadi pemecut bagi kita semua untuk segera merapatkan barisan, bergabung ke Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia. Perjuangan kita masih panjang. Kita sedang menyadarkan umat menurut teori antropologi untuk meyakinkan umat tentang indoktrinasi dan keyakinan yang salah membutuhkan setidak-tidaknya waktu yang sama dengan ketika doktrin itu ditanamkan kepada umat. Artinya memang ketika indoktrinasi Bani Ba'alwi ini sudah ditanamkan setidak-tidaknya misalnya 100 tahun, maka kita pun harus bersabar. Karena sekurang-kurangnya kita butuh waktu 100 tahun untuk membangun kesadaran kepada umat. Ingat, kita bukan sekelompok kriminal, tapi hari ini kita sedang mencerahkan, kita semua sedang berdakwah untuk mencerahkan umat. Ini penting untuk kita semua garis bawahi. Inilah zaman sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Ini adalah zaman di mana para pendusta, para pembohong dipercaya, sedangkan orang jujur didustakan. Maju terus Gus Abbas, maju terus Kiai Imam. Anda berdua harus senantiasa sabar, kuatkan diri. Para masyayikh, para kiai se-Nusantara mendukung Anda semua untuk satu tujuan, menyadarkan umat dari indoktrinasi yang salah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.